gue tuh close up hidung. Ini cewek hidung semua gitu. Udah gitu lu pacaran sama Deswita dan Ferry menikah gara-gara gue paksa. Tapi ngomongin soal Ferry Mariadi pernah mau meninggal dunia. Tahu kan ngorok orang sakarat tuh? Gitu. Gitu ngoroknya tuh. Gue belum pernah cerita kemana-mana nih. Gue habis booking tiket ke Amerika, baru gue bayar pakai m-banking. Terus dalam hati gue gini, masa gue nggak jadi ke Amerika? Masa gue jadi janda gitu? Saat itu. Hai, assalamualaikum guys, The Hakim Story. Gue tuh lagi rajin banget podcast, sumpah. Iya, tapi kayaknya memang itu passion lu ya, Ah? Iya, tapi biasanya tuh kan nggak ada waktu nama awas, terus kan diselip-selipin. Iya dong, harus. Jadi sepanjang hari gue tuh ya, kalau di rumah itu podcast, nyampe ke studio DMD, ngorek lagi kehidupan orang. Sepanjang hari gue ngorek-ngorek. Capek nggak ngorek kehidupan orang mulu? Enggak, karena kan gue kepo. Iya sih, bener ya. Emang untuk bisa podcast sukses itu harus kepo ya. Iya bener, tingkat keponya tinggi ya. Nah, ini Deswita Maharani adalah salah satu sahabat gue yang cukup lama di dunia entertainment. Gue tuh kan gak terlalu banyak temen di dunia keartisan. Karena gue tuh cuma berteman dengan orang yang bekerja bersama. Iya. Setelah nggak kerja tuh ya udah nggak ada waktu buat ketemu temenan, tapi maksudnya komunikasi, hangout bareng itu nggak pernah. Iya, kenapa sih? Tahu nggak ada waktu teh. Ya kan memang sibuk, tapi apa nggak pengen punya teman? Pengen, tapi kan pulang kerja gue jam 1 jam 2 malam, ke kuntilanak. Iya juga sih. Terus pagi-pagi udah pergi kerja lagi, abis kerja gue pulang ketemu anak. Cari apa sih yang dicari dalam hidupmu itu? Kebahagiaan. Oh iya. Tapi gue tuh bahagia kok kerja, lu tahu gue lah. Iya. Itu bahagia kok kerja. Kalau nggak ada kerjaan, komplain ya sama manajer-manajernya ya. Iya. Kosong nih. Sehari aja kosong. Isi apa kek gitu. Makanya ada YouTube. Jadi kalau pas lagi di TV nggak ada tuh YouTube dihajar. Bedanya di YouTube gue nggak pernah pakai bedak. Oh. Padahal pengen. Padahal tujuan gue syuting ada pakai bedak. Kita tuh ngelenongnya awal tuh ya. Ngelenongnya. Sebetulnya kenalnya tuh udah lama banget sebelum ngelenongnya tuh. Iya, tapi kan maksudnya project yang paling membuat kita intens untuk ketemu terus ngelenongnya ya. Ya itu kayak gitu. Jadi Deswita Maharani, gue kenal sama Deswita. Jadi pas kenal tuh gila mukanya tuh hidung semua gitu. Hidung semua. Emang iya kan. Kenapa kalian ketawa kameramen? Kalian senang. Itu yang kalian lihat di kamera. Tapi image lu tuh hidung banget dulu. Gue tuh dikenalin sama Bunda tuh bawa selain Deswita satu lagi. Rena IP. Yeah. Nah pas lagi acara di, lupa gue. Pokoknya acara apa Sri Mulat atau apa. Yeah, kenalin, oh ini Deswita halo. Gue tuh close up hidung. Ini cewek hidung semua gitu. udah gitu lu pacaran sama atlet badminton udah terus tiba-tiba nggak jadi dan lain-lain. Sampai sekarang mertuanya atlet tersebut jadi dekat sama kita ya. Iya betul, karena dia menjadi penasehat di grup kita ya. Ya bukan artis di organisasi kita ya. Nah, nyemplung di Lenong, kita sama-sama bukan orang Betawi, tapi ya udah harus. Kamu Betawi. Lebih parah dari aku kan, logat Sundanya masih kental banget. Dipaksa harus jadi Betawi ya udah. Iya benar. Gue Deswita, Ferry Mariadi, Bedu. Kemudian almarhum Biki, Adul, sempat ada Panji juga, Panji Pragiwaksono, Andre Taulani, siapa lagi yang belum? Yulia Rahman. Tapi kan banyak sebelum ada aku kan ada beberapa lagi, ada Fivy gitu-gitu ya. Oh iya, Fivy apa kabar? Iya. Oh iya, satu hal yang harus selalu kita bahas. Deswita dan Ferry menikah gara-gara gue paksa. Gimana ceritanya? Lu tuh banyak memaksa orang lain untuk merubah hidup ya. Tapi alhamdulillah kan. Iya sih. Gimana ceritanya? Dengan berbagai macam alasan dan setelah gue nggak tahu juga. Setelah 4 tahun bercerai ya. Iya, setelah 4 tahun bercerai, Ferry dengan Nonong, ibunya Lea. Kemudian bertemu dengan Deswita, nggak jadi juga. Nah, satu momen yang membuat gue memaksa Ferry dan Deswita menikah adalah ibunya Deswita sakit. Iya. Terus udah gitu Irfan bilang apa ya waktu itu. Jadi, pokoknya kayak ngancem lah ya itu pas gue jenguk, mengultimatum Eke ya. Iya, pas gue jenguk itu bukan ICU sih. ICU itu jenguk di ICU, udah di ICU mama aku, cuman emang ruangannya sendiri. Iya, udah gitu terus pas aku keluar, ya udah teh aku pamit terus gue bilang gini,
nikah. Gue bilang gitu kan, nikah. Gimana orang Ferry-nya nggak ini, maksudnya belum ada obrolan ke situ terus. Nikah, lu ntar nyesel nikah. Ya, terus akhirnya, yaudah deh, ntar gue telepon Ferry. Gue telepon Ferry Mariadi. Kenapa sih lo ngomong gitu, Kenapa lo harus telepon dia untuk Gak tau, gue pas saat itu, menikahi? gue perasaan, ini harus nikah cepat. Akhirnya gue telepon Ferry. Ferry, lu nikahin Desita? Iya, mau. Mau kapan? Iya, nanti. Nggak ada nanti cepat, wo. Gue lebih galak daripada almarhum mak gue dulu ya. Iya, gue seposesif. Cepet lu gini-gini, lu mau kemana? Ini mau ke Bandung. Cepet lu pulang dari Bandung langsung nikahin gini-gini. Ya nanti dia lama. Jangan lama-lama nikahin. Gue sampai gitu ya. Iya. Akhirnya besoknya ya atau malamnya. Besoknya datang malam jam 9. Oh iya, terus gue telepon Ferry. Besoknya Ferry datang. Abis langsung MC. Abis nge-MC, cincin aja pinjem ya. Iya pinjem. Semua peci pinjem. Nikah di depan ibunya Deswita yang masih di ICU. Menikah secara agama dulu ya. Iya, menikah akad ibu nangis ya. Iya, mama aku nangis. Jam berapa itu? Menikahnya jam 2. Jam 2 siang. Terus? Nggak adanya jam 8:30, jam 9 lah. Tuh, nggak sampai 6 jam. Iya, ya itulah. Iya, pokoknya itulah. Di sore menikah, malam meninggal. Iya. Pas gue dapat kabar mau meninggal, gue datang. Makan. Terus tapi itu dilema ya, gue mau bilang mau seneng tapi sedih, mau sedih tapi gimana gitu ya. Jadi bingung banget gitu ya kondisi itu. Dia juga mau ngucapin selamat tapi kondisinya bukan untuk diselamatin tapi ya. Ini ada yang berbelasungkawa, tapi yang bikin kita saat itu lega adalah melakukan hal yang harus dilakukan. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau misal gue gertak hati nggak terucap, nggak maksa, gue akan nyesel. Nyesel ya. Begitupun mungkin kalau lu berdua nggak nurut juga ya. Iya sih. Dan itu resiko gue ditonjok. Ferry itu sama gue itu deket banget ya. Tapi kalau dia bisa udah gontok-gontokan kan? Iya. Udah gitu dia tipenya kan nggak bisa dicolek urusan pribadi ya. Iya. Apa emang bisa gitu? Iya. Saat itu dia nurut loh. Sumpah gue gini, dia nurut. Lu baca Yasin dulu gak tuh sebelum telepon dia? Gue tapi deg-degan banget, tapi gue semaksa itu. Ya gitu, Ferry itu kan sangat baik sekali dengan orang. Tapi kalau urusan pribadi, lu jangan ganggu urusan pribadi gue. Gitu. Dan menikah lah ya, menikah. Saat itu gue lagi sakit ginjal, inget gak? Kemana-mana gue bawa galon isi air kencing. Air putih juga ya. Air putih dan air kencing gue harus diperiksa. 24 jam ya. Koplak. Iya bener. Pesing loh kamu. Iya gue tiap kencing ke situ. Iya bener. Pokoknya itu biasa setahun bisa 2 kali tuh kamu dirawat gara-gara ginjal. Sekarang masih gitu nggak? Masih dong. Oh iya. Keluar sendiri. Tuh batu, tuh kristal. Makanya gue suka pakai kalung kristal itu ada batu ginjal gue. Batu ginjal lo akhirnya lo kumpulin menjadi cedera mata ya buat lo aksesoris ya. Tapi anyway, ibu tuh cantik banget ya pas meninggal. Mama aku ya. Sumpah pasti udah mama kiri. Lihat ya mama aku meninggalnya. Ini tercantik banget beneran. Cantik banget ya. Senyum lagi ya. Iya senyum terus cantik gitu kayak lagi tidur. Tidur aja orang jarang yang senyum ya. Ini mah seperti orang yang tertidur tersenyum. Iya benar-benar. Ya Allah. Kayak putri tidur gitu ya. Iya. Kayak Sleeping Beauty ya. Iya. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah menikah terus. Ada Abai. Abai si gemblung. Iya benar. Abai idolanya Om Irfan pokoknya ya. Sampai capek gue. Hari ini nggak bilang loh aku tuh mau syuting di tempatnya Om Irfan. Kalau ada mah dia pasti bolos. Ya iyalah pasti bolos. Dia mah ke pameran itu bisa dari buka sampai tutup setutup. Yang kemarin pameran tuh aku nggak bilang. Kamu juga jahat udah. Hari ini terakhir teh astagfirullahaladzim kenapa nggak ngasih tahu? Dia tahu nggak tapi? Nggak tahu. Tapi terus dia nanya pas lihat di YouTube The Hakim. Loh Bu kok ada pameran lagi gitu? Enggak itu kayaknya nggak ada Om Irfan. Ada Om Irfan. Gara-gara kata aku gini, oh iya itu Om Irfan udah datangnya sebentar doang gitu. Itu hari itu pamerannya cuma sehari. Kalau dulu kan 3 hari. Mana bootnya bagus banget kemarin tuh. Ya Allah kesel banget udah. Capek banget Irfan. Jadi Abah itu apa banget nama-nama kiper. Iya semua gue jadi hafal gara-gara dia gitu. Nama hewan mah oke lah. Ini nama kiper juga ikutan. Nama dokter. Iya bener. Nama kameramen. Iya bener. Jadi gue hafal dari sama dia. Dari dia. Nah sih dia dokter, masih hafal. Dokter Roy. Dokter Roy. Iya gitu. Pokoknya Abai hafal deh. Itu nama siapa?
Nggak hafal. Itu. Oh ini Kang Ijal dong. Oh, iya, Itu iya, iya. hafal. Pokoknya Abah itu hafal semua. Dari mulai masuk pagar tuh dia tahu tuh siapa yang jaga pagar apa. Oh kata gue sensus kali ah. Semua dia hafal. Ini si ini karyawan barunya Om. Ini kiper baru. Sasa nu letik teh. Atau ini kiper baru. Ini ono ini kucrut pokoknya. Oh hafal kata gue absen kali ah. Tapi Abah itu karakter tuh sangat-sangat Ferry Mariadi. Iya kenapa sih ah? Gak tahu hebat banget. Jadi suatu ketika kita lagi ya gue tuh sadar pas kita nonton kuda bareng. Udah nonton aja lu. Terus tiba-tiba kan kita ya udah kita mah biasa aja panas-panasan duduk di rumput seadanya gitu-gitu. Tiba-tiba siapa panik tiba-tiba gini. Mirvan, ruangannya udah siap, udah AC-nya udah dinyalain udah gini. Jadi Ferry Mariadi banget. Jadi kalau Ferry itu gitu kan semua itu harus nyaman. Dia Abai tiba-tiba ternyata tanpa sepengetahuan gue dia ngubungin panitia, nyiapin ruangan, harus ada AC, nyalanya dinyalain. Terus gila tuh anak. Karena dia pas masuk kan kok kita duduknya di luar kan. Terus dia nanya. Dan sebetulnya kita juga aman biasa-biasa aja. Iya karena kita emang pengen ngeliat juga kan. Terus dia bilang itu apa? Dia nanya Irfan ya. Nanya terus kata itu ruang VIP, ada AC-nya gitu. Dan AC-nya juga belum nyala, dan VIP belum datang. Dia mengurus itu semua. Umur berapa itu? Sekarang 10. Tuh, gila lebih kecil dari Jalu. Dia urus semuanya. Irfan, udah selesai, udah ada AC-nya. Ya Allah. Itu gue gak kebayangin dia gimana itu dia ngomong sama panitianya apa gimana sih? Kali dia gak tahu. Kolot mana. Kali kayaknya dia bilang deh, ini ruangannya mau dipakai Irfan Hakim gitu. Kayaknya iya. Iya dia bilang, ini ruangannya mau dipakai Irfan Hakim gitu. Gila, karena Jalu mau tanding gitu. Gitu kata dia ceritakan kata gue, kenapa dia bisa dinyala? gitu? Ya akhirnya gue nanya karena lo bilang, ih Ferry Mariadi gitu. Terus gue kayak jadi penasaran. Bayi itu kok tadi AC-nya bisa nyala? Ya Bayi bilang lah ke omnya itu ada gitu. Abi bilang apa? Ya bilang ini kan mau dipakai Irfan Hakim. Irfan Hakim. Siapa yang berani ya kan? Padahal Irfan Hakimnya aja santai. Padahal kita duduk di luar sambil kipasan lagi minum dia. Tapi akhirnya semua pada masuk situ. Akhirnya semua pada menikmati ya. Iya benar. Jadi Ferry Mariadi itu sosok yang segala macam ada. Kalau pergi sama dia tuh set, payung pasti ada. Iya, Center ada, obat mah ada. Balsam ada. Plester ada, segala macam ada. Kabel tis ada. Gila tuh. Semua power bank. Iya, semuanya ada ya. Iya ada. Dan kalau ada orang yang dicintai sama dia, ya cerita gitu, tidak boleh kena hujan gini. Iya sih. So putri, so princess. Benar. Perasaan sekarang nggak begitu dah. Dulu lah. Dulu ya. Iya. Gitu. Tapi ngomongin soal Ferry Mariadi pernah mau meninggal dunia. Ya kan? Iya. Di mobil kan? Iya pernah mau meninggal dunia. Itu cerita gimana? Gue takut salah. Jadi lu lagi perjalanan kemana? Gue lagi perjalanan pulang dari rumah sakit abis kontrol. Oh bukan abis kontrol. Abis nganterin dia ganti dokter syaraf. Nah si dokter syaraf dia itu kenapa sih emang? Itu tuh kontradiksi obat Obat sorry. Dia ke dokter saraf karena kejepit. Karena dia tuh bukan saraf kejepit. Dia bukan HNP. Jadi dia tuh punya apa ya namanya? Cedera otot di otot pinggang belakang. Oke, sampai pernah dirawat dan lain-lain. Sampai pernah dirawat dan itu tuh jadi kayak gini. Misalnya kejadiannya sebelumnya sebelah kiri, nanti kejadian lagi sebelah kanan gitu. Yang terakhir kemarin itu bukan di tempat yang waktu itu. Yang terakhir dia dirawat di Mayapada yang WhatsApp. Kenapa lagi gitu? Gara-gara awalnya dia katanya nutupin pintu mau nutup ngejeblak. Nutup pintu hotel, dia terus berbalik badan berbalik dengan spontan. Spontan langsung krek. Iya, langsung jadi si uratnya kan kalau kita balik badan tuh urat kita muter kan gitu kan, si otot kita tuh ikut muter. Nah, kalau kita usia masih muda, biasa aja refleks gitu. Iya, betul. Tapi karena faktor usia terlalu dan cepat. Memang ternyata dia tuh punya satu kelemahan yaitu otot pinggangnya dia itu tidak bisa menopang kekuatan badannya dia. Jadi memang harus dilatih. Makanya kata dia berkuda bagus tuh kata dia gitu. Bagus banget, berkuda tuh bagus buat postur tubuh ya kan. Gimana kalau postur tubuh. Terus dia mau nutup pintu cepat. Iya. Kunci. Jadi ototnya gitu, pas badannya balik ototnya tetap begini. Muringkel gitu. Gitu. Kram. Jadi ototnya tuh kram. Nah, jadi aku bawalah dia ke dokter karena udah berbulan-bulan minum obat kayaknya nggak progres gitu. Terus akhirnya bawa ke dokter, ke salah satu dokter yang direkomendasi banyak
teman sama saudara-saudara kita. Ternyata aku ngasih lihat ke dokter obatnya. Oke, jangan dipakai lagi obatnya gitu. Karena obat ini bukan untuk membantu memulihkan kondisi ototnya dia. Ini cuma untuk meredakan rasa sakit. Jadi bukan itu tujuannya gitu. Ya oke, udah. Tapi aku tuh lupa bilang sama dokter, dok tadi tuh dia baru minum obat ini. Dan obat itu emang obat keras banget, karena ada beberapa macam obat yang harus dia minum di jam itu. Tiba-tiba disuntik. Sementara kan kalau suntik itu kan langsung ke dalam aliran darahnya. Akhirnya kan. Si obat yang keras itu beradu dengan si obat suntik itu. Itu kan diketahui penyebabnya. Nah ceritanya pulang dari dokter, naik mobil tuh. Naik mobil udah. Yang nyetir siapa? Ajis atau Imam sih? Ajis yang ini yang Ajis. Yang Imam beda. Kalau Imam kembarannya yang Ajis. Iya. Mancing mulu lo, mancing mania mantap. Kesel banget. Mantap. Jadi Ajis nyetir. Dari di depan. Gue di belakang Ajis nih, begini posisinya. Iya. Nah, itu tuh sepersekian menit dari hitungannya tuh menit banget. Dari kita tuh habis ngobrol. Aku tuh habis ngobrol sama dia. Habis ngobrol, terus aku terima telepon. Terus aku habis terima telepon, jadi kan udah gak jadi ngobrol lagi tuh. Tutup matiin telepon. Kok dia udah tidur? Nelfon paling lama 2 menit lah gue. Kok dia udah tidur gitu. Terus tiba-tiba gitu tuh palanya. Gitu. Ih, pules amat tidurnya. Kok ngeces? Kelihatan kan dari samping sini nih. Dari posisi aku kan dia di depan. Kok dia ngeces gitu. Terus pertama gue ngedengernya dia ngorok dulu. Sorry, dia emang kayak tidur ngorok gak? Enggak ngorok dia? Enggak ngorok tapi bukan yang tahu kan ngorok orang sakarat tuh. Gitu ngoroknya tuh. Terus gue gini, pules banget tidurnya. Perasaan belum ada berapa menit gitu kan. Karena sebelum nelfon pun masih ngobrol. Jadi tadi aku terima telepon ditinggal telepon, tiba-tiba tidur terus ngorok. Habis itu telepon dia ngorok. Terus gue pules amat tidurnya, ngantuk banget apa nih orang gitu. Gue sambil mikir gitu, udahlah. Terus gue main handphone, tapi gue lihat lagi tiba-tiba ngeces gitu kan gitu ngeces gitu. Gue gini ngeces, gue ngambil tisu ya gini tuh, kan tisunya di samping tuh di bangku aku. Terus aku ke depan gini nih ngelihat mukanya. Terus lidahnya udah masuk di dalam sini. Lidahnya udah masuk di dalam sini. Ajis juga udah kaget. Gue langsung Ajis Akang gitu. Si Ajis sambil nyetir, mana macet di tol ya. Akang, ayah, Akang udah gitu. Gue udah pokoknya udah heboh banget deh kita. Gue pindahin ke sini palanya udah ngikut, udah keringetan, terus lidahnya udah masuk ke dalam gitu. Gue bisa tahu dia kayak sakaratul tuh karena inget mama aku kan dulu gitu. Waktu yang AA datang tuh lidahnya udah di sini, udah di dalam gitu. Aku ingetnya gitu. Terus kayak lihat, waduh gitu. Wah, udah langsung gue bangunin. Lu teriak-teriakin kan? Teriak-teriakin, gue pukul-pukul dadanya nih sebelah sini, puk gitu. Enggak bangun juga. Posisi masih di mobil. Untungnya tuh Masya Allahnya emang udah mau keluar tol. Ajis bilang gini, Bu, gimana? Dia bingung kan, cari UGD, kata gue gitu. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Pondok Indah masih jauh ya. Ini di mana sekarang? Gue nggak tahu kan posisinya. Ini kita turun veteran, Bu, Tanah Kusir. Ya udah depan itu aja, di depan veteran ada rumah sakit yang baru, kataku gitu. Pokoknya UGD manapun lah gitu. Masuklah turun keluar tol, nggak tahu inspirasi dari mana. Aku tiba-tiba mukul dadanya dia kenceng banget, tapi aku manggil namanya dia, nama lengkapnya dia gitu. Iya. Nama Ferry Mariadi. Iya, Ferry Mariadi gitu. Terus aku lupa deh aku nyebutin bini apa. Pokoknya aku panggil namanya lengkap, terus gue cuma ngomong gini, mau mati muda lo gitu. Gue ngomong gitu, mau mati muda lo. Teriak gitu. Sini. Iya, gue nggak teriak aja, suara gue kedengeran sampai masjid dia. Iya. Bisa nggak bercanda dulu nggak sih? Iya, maaf. Tiba-tiba terus udah gitu pas gue pukul yang ketiga dengan manggil namanya dia, baru sebelumnya dia kayak, manggilnya bukan Ferry Mariadi. Enggak, manggilnya ayah gitu. Karena kan kebiasaan kita manggilnya gitu kan. Nggak tahu tuh Masya Allah dapat dari mana. Terus gue kayak, ini namanya dia tuh bukan ayah gitu maksud gue. Namanya dia tuh bukan ayah, namanya dia tuh Ferry Mariadi kan. Jadi gue panggil dia dengan namanya sambil gue pukul tuh, buk gitu. Baru dia gini, kayak orang tuh kalau abis hilang nafas tau kan gitu. Gitu. Saat itu dia udah nggak napas? Nggak nafas lah, kan udah
Innalillahi gitu. wa Gue nggak tahu inna ya dia nafas apa nggak ya, tapi di gini udah nggak ada nafasnya. Mau pegang ininya juga gue udah panik ya, tapi udah nggak ada nafasnya, udah gue udah Lu gitu. mikir udah meninggal aja? Iya, gue pikir udah meninggal. Terus gue kayak, ya Allah masa gue jadi janda sekarang gitu. Iya, udah sampai satu level itu. Iya, udah sampai di level itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah gitu nih ya, gue belum cerita nih kemana-mana. Sebenarnya gue terima telepon itu, gue abis booking tiket buat ke Amerika berdua dia. Gue belum pernah cerita kemana-mana nih. Gue abis booking tiket ke Amerika, baru gue bayar pakai M-Banking. Terus dalam hati gue gini, masa gue nggak jadi ke Amerika? Masa gue jadi janda gitu? Saat itu? Astagfirullahaladzim, iya. Astagfirullahaladzim. Karena bener-bener dipanggil gak terjadi gerak. seketika itu juga. Seketika itu juga, ya Allah gitu, maksudnya ya Allah jangan dulu gitu dalam hati gue ya. Ya Allah jangan dulu, jangan sekarang gitu. Nah itu tuh akhirnya terus gue mukul dia pakai. Nah, Ferry Maryadi cerita dari sisi Ferry Maryadi, kata dia tuh dia di itu tuh udah mulai berasa nih. Udah dingin katanya. Dingin dan sakit apa gitu kata dia. Pokoknya sakit. Udah sampai ke ini. Terus Ferry Maryadi juga cerita ke gue, katanya dia masuk ke kayak film. Iya. Ruangan putih, terus dia kata gimana. Terus tiba-tiba dia sadar dengar Ferry Maryadi. Iya gitu. Terdengar kayak suara dari manapun besar tiba-tiba. Ya. Terus dia kebangun. Iya itu. Ya itu bener ya. Maka dia bilang, gue udah pernah ngerasain. Itu katanya ya kata dia walau sakit, alam ya. Iya, sakit jadi kayak jadi dia tuh ngerasain sakitnya. Kalau menurut cerita dia ngerasain sakitnya, tapi dia kayak nggak peduli dengan rasa itu gitu. Iya. Karena dia tertarik dengan kok terang banget ya, ini apa ya gitu kata dia. Iya. Nah, jadi sakitnya tuh katanya kayak gini nih. Kayak di sini ada kulit kelupas dikit. Kutikula. Ya, kulit kelupas. Oh, itu kan perih banget. Nah, lebih sakit dari itu tuh gitu. Kita ada gitu. Dan dia ngerasain udah sampai ke kaki, sampai ke mana katanya. Terus dia bilang gitu. Ya, dengar teriakan Ferry Maryadi. Jadi gue sekarang kalau ada orang yang pingsan, gue suka bilang jangan dipanggil panggil namanya gitu. Sayang jangan gitu. Ya misalnya pacar kita atau istri kita atau ibu kita gitu, misalnya mah atau bun jangan gitu. Panggil namanya gitu, karena memang katanya kan dia dilahirkan dengan nama itu. Berarti yang dia tahu dalam alam bawah sadarnya dia adalah jati dirinya dia, si nama itu. Kemarin gitu. apa? Ngomong apa? Ferry Maryadi. Iya, yang sebelumnya Ayah gitu. Langsung pas bangun. Apaan tuh? Jajannya. Ayah jajah. Jajah dong. Ayah jajah dong. Bercanda. Tapi ya dari situ baru ketahuan ternyata itu adalah obat-obat iya, itu. Akhirnya terus kan langsung gue bawa ke UGD kan. Terus dokter tanya, ini kenapa gitu? Dok, saya tuh kayaknya kontradiksi obat, Dok. Untung obatnya masih aku bawa sama kan obat dari apotek yang rumah sakit sebelumnya. Sorry, abis itu langsung ke UGD yang iya, tetap ke UGD yang terdekat UGD, itu. Yang terdekat itu. Dan aku berhenti dulu di salah satu minimarket. Aku nyuruh Ajis untuk beli minuman yang manis lah gitu, kayak minuman-minuman kemasan yang manis gitu. Karena gue mikirnya kalau bokap gue dulu tuh bokap gue kan suka kekurangan gula tuh, kalau pas lagi drop banget gulanya, biasanya dia minum minuman manis itu langsung seger lagi gitu. Nah gue jadi cepetan beli minuman gitu. Pas dia udah mulai nafas, gue paksa suruh minum, sedot gitu. Jangan tidur lagi gitu. Kok heboh banget nih. Dia pas itu gak ngomong apapun, dia cuma bengong. Udah, baru pas dia minum terus dia ngerasa dingin dan manis, kaget kan, baru kayak gitu. Dia baru ngeliatin gue gitu, ngeliatin aja gini aja. Gak gitu. ngomong belum? Gak ngomong, gak ada yang diomongin, gak ada yang keluar dari mulutnya dia, gak ada istighfar. Terus gue ngingetin sama dia istighfar dalam hati gak apa-apa, istighfar gitu lah. Istighfar? Iya istighfar, emang aku istighfar. Iya itu kan belibet lah. Pokoknya gitu aku bilang istighfar gitu. Terus dia kayak aku bilang ya, kalau gak bisa diucapin dalam hati aja, jangan putus gue gitu. Terus dia gitu udah masuk tuh ke dalam UGD. Nyampe terus dia diem gitu di mobil. Terus gue tanya bisa turun gak? Bisa ngangguk apa gimana gitu, gue lupa. Terus akhirnya gue bilang sama satpam minta kursi roda gitu. Digotong sama kita duduk di kursi roda, masih diem aja di taksi. Masih shock juga dengan pengalaman kayaknya itu. Dia masih shock. Dan dia kayaknya masih di mana ya gue gitu. Terus pas dia udah bisa ngomong, gue tanya siapa namanya gue gitu. Takutnya ya. Iya gue amnesia. takut gitu. Siapa namanya? Ferry Maryadi. Oh iya bagus. Ini siapa? Ajis. Oh iya. Imam. Enggak, itu imam saudara. Saudaranya, kembarannya. Terus dia gitu. Ya terus di mana kata dia gitu. IGD gitu.
diem dulu ya di sini ya gitu. Udah. Terus untung ada kepala dokternya langsung nyamperin. Kenapa ini Mas Ferry gitu? Ya dok, gini gitu. Udah langsung masuk gitu. Ya Allah, ini pemulihan. Nggak ada pemulihan. Terus dia di tensi, rendah banget tensinya. Akhirnya dokter gini, ada yang dirasa nggak Pak Ferry? Enggak, lemes aja gitu. Oke, kita infus cairan gitu. Diinfus dulu sebentar, dikasih obat lambung. Terus udah gitu tunggu aja sejam 2 jam ya gitu. Pertanyaannya dia cuman gini. Saya masih boleh syuting nggak dok? Astagfirullahaladzim. Karena abis itu dia syuting jam 3 sore. Terus akhirnya? Ya syuting? Langsung syuting? Iya. Kan kejadiannya jam 11 siang ya. Jam 1 tuh kita udah selesai tuh dia. Udah beres semua segala macam. Sejam doang kan. Pokoknya jam 1 tuh udah nyampe di rumah. Udah aku siapin makan apa segala macam. Terus dia sholat zuhur dulu. Terus aku bilang sholat zuhurnya di tempat tidur aja gitu. Enggak bisa kok kata dia gitu. Abis itu dia tiduran sebentar. Jam 3 dia berangkat syuting. Sarap. Setelah mau meninggal. Itu gue masih gak bahas tuh karena gue pikir tragedi udah bahasnya gitu. Dia baru sadar dengan apa yang terjadi itu ternyata di perjalanan mau syuting gitu. Nyampe di tempat syuting, dia baru sadar apa yang terjadi. Terus dia nanya sama Ajis, terus dia cerita sama Surya. Gue mau mati tau Sur tadi. Surya langsung, gila ya. Aneh. Dan setelah itu Ferry Mariadi itu kalau posting itu tentang kematian terus. Ya jadi dia yang posting, gue yang parno dah. Tapi bener kan? Iya. Dia tentang ayah apalah gitu-gitu. Iya. Yang gitu. Gue pernah nanya, lu ngapain sih gitu? Lu udah siap banget gue sama gitu. Iya. Tapi A tuh sama dia beda usianya berapa tahun sih? Setahun ya. Iya. A 7. 75. Dia 7. Ya tahu laki lu. 74 ya. Ya dia 74, dia 23 November 1974. Iya, gue 15 Oktober, beda setahun persis. Beda setahun doang ya. Iya. Berarti tahun ini 50 bentar lagi. Sohibul 50. Bagus kalau Sohibul 50 sini. Nah, kan mau memperingati 50 tahun ini Irfan Hakim. Jadi kita udah basa-basinya lah tadi kepanjangan tuh, harusnya gue cuma sebentar aja kan. Ngapain ngebahas tadi? Lea belum? Ngebahas Lea. Nggak usah ngebahas Lea. Alhamdulillah. Jadi setelah mukadimah yang terlalu panjang dan sebenarnya tadi gue malas banget untuk cerita, jadi nanti yang depan-depan itu diedit aja. Jangan dong. Ngapain, itu udah kepanjangan. Yang penting tuh ini. Oh, ini rencana busuk. Jadi aku tuh cuman pengen supaya dia ngerasa bahwa dia diakui kan di acara podcastnya. Oh, ini Sohibul busuk. Biar dia merasa dulu bahwa gue lagi wawancara podcast gue. Gue belum nanya tentang Lea, film barunya. Film barunya yang pasti Cinta dan Rangga. Rangga dan Cinta. Terus ada gue di depannya dia, tapi posisi gue tuh ngadep ke si orang yang dia maksud. Dia tuh akan gini nih. Nah, akhirnya ketika gue mau ada Budena. Iya dong. Ini adalah salah satu. Ngapain? Oh, kita pakai ini dulu. Ngapain lagi?